Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah STB untuk televisi digital keluaran dari Tanaka, yaitu Tanaka T2 Plastik. Tanaka T2 Plastik ini bukanlah merupakan line up terbaru dari Tanaka, namun masih tetap menarik untuk kita review. Kita akan mencobanya mereview dari segi perspektif yang berbeda. Mudah-mudahan saja bisa melengkapi video review lainnya yang sudah banyak beredar. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB Tanaka T2 Plastik versi 2, untuk link pembelian terbaik seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Tanaka T2 Plastik ini sudah ada SNI-nya, jadi ini sudah terjamin lah ya untuk kualitasnya. Selain itu, untuk Tanaka T2 Plastik ini juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur handal, seperti sudah dilengkapi dengan fitur EWS. EWS ini semacam fitur peringatan dini di saat terjadi bencana alam, banjir, gempa, dan seterusnya, seperti yang kita lihat pada bagian yang saya tunjuk. Selain itu tentunya juga dilengkapi dengan fitur-fitur handal lain, di mana untuk resolusi sudah mendukung sampai dengan Full HD 1080p. Untuk fitur yang lain bisa dibaca pada bagian yang saya tunjuk ini. Nah, bagi yang membutuhkan antena-antena yang berkualitas, ya bisa saja mencoba untuk menggunakan antena keluaran dari Tanaka. Ada antena indoor dan ada juga untuk antena outdoornya. Sepertinya untuk antena outdoor sangat menarik sekali ya untuk kita review. Seperti antena U27 rotator atau U27. Mudah-mudahan saja kedepannya kita bisa mereview ya untuk antena U27 rotator ini. Baik, selanjutnya kita akan coba buka ya. Kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk. Dan buku petunjuknya ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, jadi sangat mudah sekali untuk kita pahami. Dan pastinya kita juga mendapatkan kartu garansi, di mana produk ini bergaransi selama 1 tahun. Untuk jaringan service centernya juga sudah banyak sekali ya. Nah, bagi yang membutuhkan, berikut ini merupakan jaringan service center dari Tanaka tersebut di seluruh Indonesia. Dan kita pun juga mendapatkan remote control. Remote controlnya ini sangat sama sekali, mirip sekali seperti remote control yang digunakan pada Nusantara HD. Sama sekali ya, mirip. Jadi bisa nanti ya kita swap saja nanti untuk penggunaannya. Nanti kita cobakan, mudah-mudahan saja cocok. Dalam paket penjualan juga sudah dilengkapi dengan baterai, yaitu 2 buah baterai AAA. Untuk remote controlnya ini tidak perlu untuk saya review lebih jauh ya, karena sensasi tombol-tombolnya, kemudian kualitas remote-nya sama seperti remote control yang digunakan pada Nusantara HD dan juga pada Tanaka T2 New. Dalam paket penjualannya juga sudah dilengkapi dengan kabel RCA, sangat berguna sekali bagi pengguna televisi tabung, akan tetapi sangat disayangkan sekali tidak dilengkapi dengan kabel HDMI, jadi harus dibeli secara terpisah. Oh iya, sebelum saya lupa, untuk Tanaka saat sekarang ini sedang mengadakan program undian untuk pembelian mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 15 September 2022. Program undian ini nanti akan diundi secara live pada tanggal 20 September 2022. Untuk mengikutinya caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita scan saja nanti barcode yang terdapat pada STB-nya. Nah, setelah kita scan nanti secara otomatis akan diarahkan ke website tanaka.co.id/undian T2. Untuk baris serial number STB akan terisi secara otomatis. Untuk mengikutinya wajib ya, untuk mengikuti program undian ini, bagi peserta nanti wajib untuk mensubscribe channel YouTube dari Tanaka dan memfollow akun TikTok dari Tanaka tersebut. Untuk nomor HP yang dimasukkan nanti, jangan lupa masukkan nomor HP yang sudah terdaftar pada WhatsApp. Untuk satu nomor HP hanya berlaku untuk 1 serial number saja. Hadiahnya sangat menarik sekali. Untuk hadiah utama 3 motor Mio M3 CW, kemudian hadiah kedua 5 unit HP iPhone 12 mini, keren ya. Lalu hadiah ketiga itu adalah 20 unit HP Samsung Galaxy A13, ya RAM-nya itu adalah 4 GB dan storage-nya adalah 128 GB. Ingat, untuk program ini hanya berlaku untuk produk-produk Tanaka, yaitu Tanaka T2 Plastik,
T2 New dan Nusantara untuk semua tipenya. Jangan lupa ya, hanya berlaku untuk 3 produk tersebut secara garis besar, yaitu Tanaka T2 plastik, Tanaka T2 New, dan Nusantara untuk semua tipenya. Jangan lupa yang di scan itu adalah barcode yang terdapat pada sisi STB, bukan yang terdapat pada kardusnya. Jadi jangan sampai lupa. Ya, jadi silakan nanti teman-teman jangan lupa untuk mengikuti program tersebut dan wajib untuk memfollow akun TikTok Tanaka dan mensubscribe channel YouTube dari Tanaka tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini merupakan STB dari Tanaka T2 plastik tersebut sesuai dengan namanya, di mana ini terbuat dari material full plastik semuanya. Dengan menggunakan full plastik materialnya ini tentunya positifnya juga ada, beratnya menjadi ringan. Ya, mungkin bisa saja ya, pada saat kita beli sebanyak 2, hitungannya 1 kilo. Ya, mungkin bisa saja seperti itu. Yang jelas ini lebih ringan jika dibandingkan dengan menggunakan bodinya itu adalah besi. Nah, ini merupakan pada sisi bagian atas. Sisi bagian atas ini terdapat ventilasi udara, bagian kiri dan bagian kanannya ini ada ventilasi udara yang cukup besar. Kemudian pada bagian samping kanan dan bagian samping kiri sama ya, tidak terdapat ventilasi udara. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang. Pada sisi bagian belakang ini terdapat main switch yang ini. Kemudian port RCA, kemudian USB port kita dapat sebanyak 2 buah. Lalu HDMI port dan tentunya di sini juga ada port untuk antena in dan antena out. Lalu ini merupakan pada sisi bagian bawahnya. Lagi-lagi di sini juga terdapat ventilasi udara. Banyak dan ukurannya pun juga cukup besar, PCB-nya malahan bisa kelihatan tuh, bisa kita intip pada sisi bagian bawahnya ini. Mudah-mudahan saja sirkulasi udara menjadi lancar sehingga tidak terjadi overheat. Lalu ini merupakan bagian front panel. Pada bagian front panelnya ini, untuk tombol-tombolnya ini sangat presisi dan sangat empuk sekali ya, cukup nyaman pada saat kita tekan. Tombol-tombolnya pun juga cukup lengkap. Terdapat tombol menu, kemudian tombol OK, channel, dan volume. Dan ada juga tombol powernya. Jadi sebenarnya dengan tanpa menggunakan remote control pun mungkin saja remote controlnya rusak ataupun hilang, STB ini masih tetap dapat kita pakai. Dan ini merupakan LED display. Lalu bagaimana dengan kualitas dari STB Tanaka T2 plastik ini dari segi kualitas dan fitur yang kita dapatkan? Baik, selanjutnya kita akan coba nyalakan saja dan mudah-mudahan saja fitur yang ditawarkan adalah sesuai seperti apa yang kita harapkan. Dengan memori sebesar 512 MB, tampilan booting sama dengan Tanaka T2 New, simpel terdapat logo dan tulisan Tanaka. Waktu booting yang dibutuhkan adalah selama 17,2 detik saja, sampai dengan audio dan video terbuka. Perlu diketahui, STB Tanaka T2 plastik yang kita review ini merupakan versi kedua, dengan storage 32 MB dan RAM 512 MB. Tampilan grafik user interface cukup lengkap dan informatif. Terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang ditonton, seperti resolusi, kekuatan, dan kualitas sinyal, serta bar yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Berikut ini untuk perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro, di mana terdapat perbedaan di antara keduanya. Tuner Tanaka T2 plastik versi 2 ini cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih bisa di-lock dengan baik, tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One, Antv, Trans 7, dan Trans TV. Untuk pencarian sinyal tidak perlu masuk ke pilihan pencarian pada menu seperti yang terdapat pada kebanyakan STB yang beredar. Terdapat tombol quick button scan pada remote control, jadi cukup dengan menekan tombol itu saja. Perpindahan channel dapat diatur dengan 2 pilihan, yaitu black dan freeze. Yang kita gunakan saat ini adalah mode black. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau dirubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton. Bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekadar menonton saja. Dengan fitur record dan time save, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flashdisk ataupun harddisk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS, Early Warning System, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa. Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai lokasi tempat tinggal.
Untuk fitur ini masih dalam proses pengembangan. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Tanaka T2 Plastik versi 2 memiliki tampilan menu yang cukup menarik layaknya seperti Android Box. Berikut pilihan menu pada STB ini. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Besaran volume untuk setiap saluran tidaklah sama. Untuk pengaturan volume ini ada dua pilihan, yaitu global dan saluran. Untuk global, besar volume akan sama untuk semua channel. Sementara untuk saluran, setiap channel dapat diatur volumenya dengan besaran volume yang berbeda-beda. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pilihan setting berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan kesetelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Fitur yang tidak semua dimiliki oleh STB TV digital. Tanaka T2 Plastik versi 2 mendukung DVB-to IP. Untuk fitur ini jangan lupa untuk menginstal aplikasi Supercast terlebih dahulu. Fitur DVB-to IP bukanlah fitur yang baru. Fitur ini sudah lama terdapat pada receiver parabola, di mana kita dapat menonton pada layar smartphone dengan cara mengaktifkan fitur tersebut. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 pilihan tingkatan yang tersedia. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk ataupun hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. STB ini dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan Wi-Fi dongle dengan chipset MT, serta dengan menggunakan USB LAN Ethernet adapter. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini dengan bandwidth 20 Mbps. YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Kontrolnya hilang ataupun rusak masih tetap dapat kita pakai. Tidak hanya YouTube saja, Tanaka T2 Plastik versi 2 juga mendukung aplikasi lain seperti video, TikTok, dan WeTV. Kebanyakan STB DVB-T2 yang beredar saat ini untuk IPTV tidak lancar, sering terjadi buffering padahal bandwidth sudah di atas 10 Mbps. Untuk IPTV dengan resolusi standar definition dan high definition berjalan dengan baik dan lancar. Untuk menambahkan channel IPTV dapat dilakukan dengan cara mengimport file dengan format M3U yang sudah tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Tidak hanya sekedar STB untuk televisi digital saja, Tanaka T2 Plastik versi 2 juga dapat digunakan sebagai media player. Jika ingin mengetahui perkiraan cuaca, maka hal ini sangat dimungkinkan sekali melalui fitur cuaca, tersedia untuk 5 hari ke depan. Perlu diketahui, STB ini tidak mendukung HEVC atau H265 dan Dolby Audio. Fitur Supercast bukanlah fitur baru. Pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini dengan nama yang berbeda. Banyak yang bisa kita gali dengan fitur tersebut. Silakan install aplikasi Supercast pada smartphone. Tanaka T2 Plastik versi 2 tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Supercast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Pada saat menggunakan fitur Supercast, setelah video dilempar ke STB, maka smartphone bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau di-standby-kan. Dengan menggunakan Supercast, kita pun juga bisa melakukan mirroring, layaknya seperti pada Android Box. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 4,5 watt saja. Kebutuhan daya listrik terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang terdapat pada sisi atas dan bawah dengan ruang box yang cukup besar menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 25,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam,
Temperatur receiver ini terpantau di angka 43,4 derajat Celcius saja. Untuk delay pada respon remote control, seperti yang ditemukan pada Tanaka T2 New, hal ini tidak terjadi pada Tanaka T2 Plastik versi 2 ini. Respon remote-nya cukup baik tanpa ada delay atau masalah lainnya. Remote control-nya pun dapat dengan menggunakan remote control Nusantara HD. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Tanaka T2 Plastik versi 2 memiliki spesifikasi yang cukup baik, tuner cukup sensitif dengan sudah tertanam fitur Supercast, mendukung banyak aplikasi seperti YouTube, WeTV, TikTok, dan video, dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan Wi-Fi dongle, dan juga menggunakan USB LAN Ethernet adapter. Walaupun tidak mendukung HEVC H265 dan Dolby Audio, STB ini masih layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review Tanaka T2 Plastik versi 2. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.